Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1144 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Franky dan Ripley yang masih melanjutkan perjalanan mereka di Pohon Adam. Ripley membawa Franky ke berbagai tempat menarik yang ada di sana untuk memperlihatkan hal-hal unik yang ada di Pulau Elba. Saat ini, Ripley dan Franky berada di sebuah bangunan dengan penampilan yang sangat unik, sebab bangunan itu jauh berbeda dengan bangunan-bangunan lain yang kita lihat di Elbaf sejauh ini. Bangunan tersebut seperti dibangun dari sisa-sisa robot kuno berukuran masif. Pada bagian atasnya terdapat kepala dari robot itu. Jadi bangunan tersebut merupakan tubuh sang robot yang telah dikelilingi oleh tanaman karena sudah lama berada di sana. Melihat itu tentu membuat Franky menjadi sangat terkejut karena rupanya ada sesuatu yang berkaitan dengan sains di Pulau Elba. Ripley pun tersenyum dan bilang, karena Franky adalah seorang cyborg, maka dia memang sudah menduga bahwa Franky akan sangat bersemangat ketika dibawa ke tempat itu. Franky memang benar-benar bersemangat dan bertanya-tanya lebih lanjut. Tiba-tiba Lily dan Bonnie muncul dari dalam bangunan robot kuno itu. Rupanya mereka sudah lebih dulu datang ke tempat tersebut. Bonnie pun tampak antusias setelah dia melihat betapa luar biasanya bagian dari dalam bangunan tersebut. Ripley menjelaskan kepada mereka, berdasarkan informasi yang dia ketahui, bangunan itu sudah berada di sana lebih dari 3000 tahun yang lalu. Itu artinya robot kuno ini benar-benar berusia sangat tua, jauh lebih tua dari robot Emmet di Pulau Egghead yang ada sejak abad kekosongan. Seperti pada pembahasan sebelumnya, Emmet yang ada di Pulau Egghead merupakan teman dari Joy Boy. Maka untuk robot kuno yang ada di Pulau Elbaf ini, dia merupakan teman dari Dewa Matahari Nika. Jadi baik Nika maupun Joy Boy sama-sama memiliki teman robot di era mereka masing-masing yang sering membantu mereka dalam melakukan berbagai hal penting. Pada masa ini, Luffy merupakan penerus dari Nika dan juga Joy Boy. Nika ada di dunia pertama, Joy Boy ada di dunia kedua, dan Luffy hidup di dunia ketiga, atau bisa dibilang adalah timeline era sekarang. Sama seperti dua pendahulunya, Luffy juga memiliki teman seorang robot yakni Franky, sehingga Franky ini akan memiliki peran yang sangat penting seperti Emmet dan juga robot kuno dari 3000 tahun yang lalu. Itulah mengapa Franky menjadi kru bajak laut topi jerami pertama yang mengetahui berbagai hal penting di Elbaf. Di antaranya adalah dia orang pertama dalam bajak laut topi jerami yang melihat mural kuno di Pulau Elbaf. Mural itu berisi sejarah tentang dunia pertama dan juga dunia kedua. Bahkan ada juga ramalan masa depan soal dunia ketiga ini. Dalam mural tersebut juga ada gambar Dewa Nika dan juga raksasa yang mirip dengan Loki. Mereka bekerja sama untuk melawan iblis yakni Im Sama. Di situ juga ada robot seperti Emmet dan itu merujuk kepada Franky itu sendiri yang akan menjadi sosok robot yang membantu Luffy melawan Im Sama. Jadi peran Franky itu bukan hanya sekadar menjadi tukang kapal dalam bajak laut topi jerami saja, tapi dia benar-benar akan memiliki peran penting dalam perang akhir nanti. Kini Franky juga adalah orang pertama dalam bajak laut topi jerami yang melihat robot kuno di Elbaf, sehingga akan semakin banyak lagi informasi penting yang akan Franky ketahui. Informasi-informasi yang diketahui oleh Franky ini tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri saja, tapi juga untuk seluruh bajak laut topi jerami, terutama Luffy yang merupakan pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika saat ini. Di dalam tubuh robot kuno berumur 3000 tahun itu ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan Dewa Matahari Nika pertama, sehingga itu bisa membuat Luffy mendapatkan pemahaman dan juga kekuatan sejati milik sang Dewa Matahari. Kebangkitan dari kekuatan penuh Nika milik Luffy ini akan bisa dicapai dalam arc Elbaf ini. Beralih ke tempat lain, hutan tempat monster tengkorak raksasa berada akhirnya diperlihatkan. Seperti yang kita tahu, monster tengkorak itu dihidupkan oleh Gillingham dari mimpi buruk anak-anak bersama dengan berbagai monster lainnya. Saat ini, para raksasa sedang menghadapi monster tengkorak itu, tapi mereka mengalami sebuah kesulitan. Monster itu memiliki ukuran tubuh yang sangat masif dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dari kejauhan, sebagian kru bajak laut topi jerami di desa barat bisa melihat monster itu karena ukurannya yang sangat besar. Lucunya, Brook bertanya, apa jangan-jangan monster itu merupakan versi raksasa dari dirinya karena mereka sama-sama tengkorak. Para kru bajak laut topi jerami pun terlihat ingin melibatkan diri dalam pertarungan, tapi raksasa di desa langsung melarang mereka, sebab bajak laut topi jerami bisa dibilang adalah tamu, sehingga mereka tidak boleh direpotkan oleh permasalahan yang terjadi di Elba. Para raksasa itu juga melarang Kallen untuk ikut campur, sebab walau Kallen punya nyali yang besar, tapi dia tetaplah seorang anak kecil.
Nami pun mengajak Jarul untuk pergi ke rumah di mana para raksasa penjaga di Kastil Aurus dirawat. Di sana para raksasa penjaga itu memberitahu Jarul bahwa sebelumnya mereka telah diserang oleh 2 orang penyusup. Dengan begitu, Jarul telah mengetahui bahwa ada musuh di Pulau Elbaf saat ini. Jinbei yang juga berada bersama Jarul dan yang lain bilang bahwa fenomena ajaib yang sedang terjadi di Elbaf saat ini pastilah disebabkan oleh kekuatan buah iblis dari seseorang. Jarul pun memerintahkan para raksasa lain untuk mulai memperingatkan seluruh negeri bahwa ada 2 penyusup manusia yang ada di Pulau Elbaf sesuai dengan perkataan dari para raksasa penjaga. Tapi Brook bilang dengan mempertimbangkan jumlah fenomena yang terjadi, tampaknya ada lebih dari 2 orang penyusup. Nami pun berkata dia tidak akan memaafkan para penyusup yang mencoba menangkap anak-anak raksasa itu. Sama dengan Nami, Usopp juga merasa kesal ketika ada orang luar yang mencoba mengganggu Elbaf. Sang penembak jitu dalam bajak laut topi jerami itu menawarkan diri untuk ikut bertarung meski sudah dilarang. Tapi lucunya, Usopp mengatakan hal ini dengan suara kecil yang mengindikasikan bahwa sebenarnya dia takut untuk ikut bertarung. Jarul yang mendengar mereka itu kembali melarang mereka untuk ikut terlibat. Tak lama berselang, para kru bajak laut topi jerami yang melihat Cullen sedang mengangkut barang-barangnya ke kapal awan. Mereka pun ingin Cullen juga ikut membawa mereka memakai kapal tersebut ke sekolah Walrus. Bocah raksasa itu pun bilang boleh-boleh saja, asal dia yang menjadi kapten selama perjalanan menuju ke sana. Tentu permintaan kekanak-kanakan itu disetujui oleh Nami dan yang lain. Cullen pun senang dan membawa mereka menaiki kapal awan kecilnya. Berpindah ke hutan di dekat sekolah Walrus, di sana para ksatria suci masih duduk di meja makan mewah sambil memantau keadaan. Di tempat tersebut, Gunko sedang memakai headphone untuk mendengarkan sebuah musik. Sementara itu, di seluruh negeri terdengar pengumuman dari para raksasa tentang adanya penyusup. Raksasa yang memberi pengumuman bilang mereka telah mengidentifikasi adanya keberadaan manusia selain kru bajak laut topi jerami di Elbaf sekarang ini. Mereka dapat memastikan bahwa kehadiran dari para manusia selain kru bajak laut topi jerami adalah dari pihak musuh. Sommers dan Gillingham pun bisa mendengar pengumuman itu, tapi mereka sama sekali tidak merasa terganggu. Keduanya tetap terlihat santai di sana. Sommers pun tertawa melihat Gunko yang memakai headphone. Dia bilang Gunko sedang mengadakan ritual setelah makan lagi. Gunko menanggapi dengan berkata bahwa ini bukan sebuah ritual, tapi hanya sebuah preferensi. Sommers lalu bilang itu memang bukan hal buruk. Dia pun bertanya apakah Gunko mendengarkan lagu favoritnya lagi. Gunko pun membenarkan hal itu. Dia sedang mendengarkan lagu berjudul New World. Ternyata lagu favorit Gunko ini adalah lagu ciptaan Brook. Brook memang pernah menjadi musisi terkenal selama masa time skip. Jadi tampaknya sang ksatria suci wanita itu mengidolakan Brook dan karya-karyanya. Sommers pun tertawa saat mengetahui bahwa lagi-lagi Gunko mendengarkan lagu yang berjudul New World itu. Sommers bertanya apakah Gunko tidak senang dengan dunia saat ini. Gunko pun meminta Sommers untuk tidak menilai preferensi musik Gunko. Setelah itu, Sommers melihat ke tempat Sal yang sedang mencoba menghentikan anak-anak raksasa yang tidur sambil berjalan. Sal sangat kesulitan karena begitu dia mencoba menyentuh anak-anak itu, muncul tanaman berduri tak kasat mata yang menusuk tangannya. Tanaman berduri itu merupakan ulah dari Sommers yang mengonsumsi buah iblis Iba-Iba Nomi. Saat ini, Sal telah memegang 2 perisai untuk menahan pergerakan dari anak-anak tersebut. Dengan begitu, tangannya terlindungi dari duri milik Sommers. Sal juga mulai menyadari bahwa tampaknya pergerakan dari anak-anak itu dituntun oleh tanda panah yang misterius yang sekarang sedang mengarahkan mereka ke dalam kobaran api. Jadi Sal tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Gadis raksasa di barisan paling depan pun terhenti langkahnya karena ditahan dengan perisai oleh Sal. Tapi kemudian hal tak terduga pun terjadi di sana. Ketika anak-anak di barisan kedua menabrak gadis di depannya itu, mereka berdua sama-sama tertusuk tanaman berduri. Sal, Robin, dan Chopper pun terkejut saat melihatnya. Sal lalu mengambil tali untuk menarik anak-anak dari belakang satu persatu dengan aman. Namun tiba-tiba monster serigala raksasa atau Fenrir datang menyerang mereka. Lagi-lagi, monster serigala raksasa itu adalah ciptaan dari kekuatan Gillingham. Sang serigala itu pun tidak akan membiarkan Sal dan yang lain menghentikan perjalanan anak-anak tersebut. Beralih ke tempat lain, hutan di mana monster tengkorak raksasa berada kembali diperlihatkan. Para raksasa di sana telah berhasil mengalahkan monster itu walau dengan sangat susah payah. Tak lama berselang, ada lebih banyak lagi monster yang bermunculan di tempat itu. Para monster itu pun segera menyerang mereka sehingga keadaan menjadi jauh lebih sulit dari yang tadi. Untung saja, Dory dan Brogy datang memakai kapal Great Eric yang dibuat terbang seperti kapal awan. Kedua kapten bajak laut Giant Warrior itu pun segera memakai teknik gabungan Hakoku untuk menciptakan serangan yang besar.
besar. Hakoku dari Dori dan Brogy itu sukses mengalahkan 3 monster sekaligus, yang terdiri dari monster naga, monster raksasa berjanggut, dan juga monster unik dengan topi. Kekuatan dari mereka berdua memang jauh melampaui para prajurit raksasa biasa, sehingga di hadapan Dori dan Brogy, monster-monster itu bukanlah masalah besar. Tak hanya mereka saja, di atas kapal itu pun ada Skoper Gaban. Gaban tampak memegang kapak miliknya, yang menandakan bahwa dia siap untuk bertempur. Para raksasa di hutan pun sangat senang saat melihat kedatangan dari Dori dan Brogy juga Skoper Gaban. Brogy meminta maaf atas keterlambatannya, karena tadi mereka mabuk sehingga harus memuntahkan minuman yang mereka minum agar bisa pergi ke tempat ini. Lalu Dori bilang monster-monster di hutan itu akan mereka hadapi, sehingga para raksasa lain bisa pergi ke sekolah Walrus untuk menolong anak-anak di sana. Para raksasa pun siap melakukan yang diperintahkan. Mereka bisa dengan tenang meninggalkan monster-monster di sana kepada Dori, Brogy, dan juga Skoper Gaban, sebab para raksasa tahu bahwa 3 orang itu memang sangat kuat. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1144. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.